Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Suryanugraha, tentunya dalam pembahasan penyakit saraf terjepit. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan suatu tips untuk mengatasi saraf terjepit yang tidak kunjung sembuh. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang merasakan atau mengalami suatu cedera tulang belakang saraf terjepit yang tidak kunjung sembuh dan alhasilnya kalian merasa putus asa? Bagaimana harus melakukan langkah ke depan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dirutinkan? Nah, di video kali ini saya akan membahas secara tuntas, makanya teman-teman mungkin bisa melihat video ini sampai selesai. Di video kali ini tentunya akan bermanfaat bagi kalian dan memberikan suatu pencerahan apa hal-hal yang harus kita lakukan, apa hal-hal yang harus kita hindari atau tidak boleh dilakukan. Nah, bagaimana pembahasannya teman-teman? Langsung saja kita masuk pada inti pembahasannya bersama saya, Faras Suryanugraha, penderita penyakit saraf terjepit yang sudah sembuh dan sekarang saya melanjutkan ke dunia perkuliahan fisioterapi. Jadi teman-teman, sebelum saya membahas secara lebih detail, ada dua hal yang harus kalian ingat sebagai penderita penyakit saraf terjepit. Apa saja? Yang pertama, sebenarnya saraf terjepit itu bukan sebuah penyakit teman-teman. Nah, saraf terjepit ini adalah suatu cedera tulang belakang, yaitu keluarnya suatu lumbal yang menyentuh saraf yang mengakibatkan kita merasakan suatu rasa nyeri, rasa tidak dapat bergerak, kaku, fleksibilitas kita berkurang, dan terganggunya suatu aktivitas sehari-hari. Nah, ketika cedera tulang belakang ini kita rawat, maka cedera ini semakin hari akan semakin membaik teman-teman. Nah, itu yang harus kalian tanamkan. Yang pertama ini, suatu saraf terjepit bukan penyakit, tetapi dia adalah suatu cedera tulang belakang, yaitu keluarnya suatu lumbal. Kenapa disebut penyakit saraf terjepit? Karena umumnya di masyarakat umum itu lebih, kalau sakit itu kan biasanya disebut dengan penyakit. Makanya saya juga sering mengatakan penyakit saraf terjepit. Nah, yang kalian harus tanamkan yang pertama adalah itu. Kemudian, yang kedua teman-teman, yaitu dalam mengatasi dan menghadapi suatu penyakit saraf terjepit, itu tidak ada yang instan teman-teman. Jadi harus step by step, yaitu perlahan demi perlahan, atau tahap demi tahap. Kalau instan, itu biasanya kalian melakukan suatu operasi. Dan operasi ini tidak direkomendasikan karena ketika kalian melakukan operasi, banyak di luar sana yang sudah mengalaminya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Bahkan yang tidak pun justru semakin parah. Nah, dua hal ini harus kalian tanamkan sebagai penderita penyakit saraf terjepit supaya kalian memiliki jiwa yang tenang dan pikiran yang tenang teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut terkait dengan tips yang akan saya berikan untuk mengatasi saraf terjepit yang tidak kunjung sembuh. Kemarin dapat komentar dari penonton YouTube ini di channel saya bahwa dia membagikan suatu tips terkait dengan menyembuhkan atau tahapan-tahapan dalam menyembuhkan suatu saraf terjepit ini. Dan sebenarnya tips dia ini juga sama seperti saya teman-teman, yang akan saya bagikan kepada kalian untuk mengatasi suatu saraf terjepit yang tidak kunjung sembuh. Nah teman-teman, apa tips yang akan saya bagikan? Nah, yang pertama, ini ketika kalian menderita suatu saraf terjepit dan tidak kunjung sembuh, dan kalian belum pernah ke ranah suatu medis atau ke rumah sakit, maka alangkah baiknya kalian coba melakukan atau membawanya ke suatu ranah medis. Nah, di ranah medis ini teman-teman, nantinya kalian akan diberikan suatu penjelasan, suatu petunjuk
bagaimana nanti suatu sakitnya ini akan dibawa kemana. Nah, kalau saya dahulu itu yang tak kunjung sembuh, kemudian saya ke ranah medis, ketemu suatu dokter, dan dokternya itu teman-teman, dia spesialis tulang belakang. Kemudian dia mengatakan untuk mengecek terlebih dahulu, yaitu nanti biasanya teman-teman kalau belum dicek, nanti bisa dicek di MRI, suatu alat canggih kesehatan yang digunakan untuk meronsen suatu saraf-saraf. Nah, nanti yang kena di bagian lumbal keberapa, biasanya seperti itu. Kalau saya itu lumbal ke-4 dan lumbal ke-5 teman-teman. Nah, ketika sudah mengetahui yang terkena adalah di situ, maka nanti dokter akan menyarankan yaitu operasi atau ke fisioterapi terlebih dahulu. Kalau saya dahulu sudah divonis untuk operasi karena sudah kronis, tetapi saya tidak mengambilnya teman-teman. Walaupun dokter mengatakan kalau dioperasi tidak dioperasi bakal tidak sembuh, tetapi saya justru memilih ke fisioterapi karena dengan berbagai pertimbangan bahwa operasi tidak dapat menyembuhkan teman-teman, atau kemungkinan berhasilnya kecil. Nah, saya mencoba lari ke fisioterapi. Nah, di fisioterapi ini, bagi kalian yang sudah melakukan fisioterapi rumah sakit tetapi baru pertama, baru kedua itu tidak kunjung sembuh, coba kalian rutinkan lagi, coba kalian tanamkan dalam hati teman-teman untuk ke fisioterapi terlebih dahulu. Karena di fisioterapi itu akan merawat dan akan memperhatikan suatu cedera seperti yang saya ucapkan di awal tadi teman-teman. Jadi melalui fisioterapi nanti kalian akan diajari suatu latihan, suatu exercise untuk mengurangi dan memperbaiki suatu kondisi tubuh kalian. Kalau saya dahulu itu sebanyak 6 kali. Nah, setiap 6 kali nanti dievaluasi apakah lanjut atau berhenti teman-teman. Nah, kalau kalian baru pertama, baru kedua, kemudian masih sakit dan kalian berputus asa, lah itulah suatu suatu kegagalan. Karena dalam menghadapi penyakit saraf tersebut, seperti yang saya ucapkan di awal tadi, bahwa harus step by step. Jadi ketika kalian ke fisioterapi, maka harus perlahan-lahan, jadi step by step. Yakin saja bahwa fisioterapi dapat menyembuhkan atau dapat memperbaiki suatu kondisi kalian. Karena saya pribadi sudah mengalaminya ke fisioterapi, dan alhamdulillah kondisi saya semakin hari semakin membaik. Itu teman-teman yang harus kalian pahami. Di tips pertama, kalian ke ranah medis, nanti akan diarahkan ke fisioterapi, dimana di fisioterapi kalian harus merutinkan selama suatu beberapa waktu ke depan, tergantung fisioterapi rumah sakitnya. Nanti nikmati suatu prosesnya, nikmati suatu intinya suatu perjalanannya, dan nanti akan membaik teman-teman secepatnya. Kemudian yang kedua, tips yang kedua dari saya itu setelah kalian ke ranah medis, yaitu ke fisioterapi tadi, fisioterapi rumah sakit, kemudian kalian yang selanjutnya yaitu kalian harus melakukan suatu terapi mandiri di rumah. Yaitu apa? Nah, tulang belakang ini sebenarnya teman-teman ini dapat membaik dengan apa? Dengan berenang. Nah, sudah berulang kali dan saya sudah membuatkan videonya juga. Berenangnya ini tidak menggunakan gaya kata, gaya bebas, gaya apalah, tetapi hanya duduk atau hanya di pinggiran, kemudian kakinya dijejakkan ke depan, kemudian kakinya dinaik turunkan. Nah, itu saya sudah buatkan di video ini. Jadi analoginya ketika berenang itu teman-teman, tulang belakang kan ini begini, tetapi kalau berenang itu kan bergerak nih, tulang belakangnya bergerak.
Nah, lumbalnya di antara sela-sela tulang belakang ini, lumbalnya itu kan juga ikut bergerak. Nah, dengan harapan ketika berenang itu pasti akan ada ruang. Setelah bergerak itu kan ada suatu space. Kemudian lumbalnya yang tadinya menyentuh saraf, maka dia akan kembali masuk teman-teman, dan menyebabkan kita tidak mengalami suatu rasa nyeri. Nah, kalian coba rutinkan berenang, karena berenang ini memang benar-benar bukti nyata bagi saya. Karena setelah kalian merutinkan, maka hasilnya adalah kalian bisa sembuh. Karena apa? Kalian ketika merutinkan itu memang awalannya sakit, tetapi nanti perlahan-lahan kondisi kalian akan semakin membaik teman-teman. Nah, bisa rutinkan suatu berenang ini minimal seminggu 2 kali. Kalau saya dulu seminggu hampir 4 kali teman-teman, kalau tubuh kalian kuat. Tapi minimal 2 kali kalian harus setiap minggu merutinkan untuk berenang. Nanti kondisi kalian akan membaik. Nah, tips selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga ini kalian harus tanamkan, karena ketiga ini adalah suatu memperbaiki atau memperhatikan posisi kalian ketika duduk. Nah, jadi ketika duduk jangan seperti orang loyo teman-teman, seperti ini, tetapi kalian harus tegap. Nah, tegap. Jadi ketika kalian duduk merasakan suatu rasa nyeri, coba perbaiki posisinya. Jadi biasanya kan kalau duduk kan ya hanya duduk biasa, tidak memperhatikan suatu posisinya. Tetapi kali ini coba perhatikan posisinya, yaitu tegap. Nah, coba ditegapkan. Entah itu duduk di kursi atau duduk di bawah atau di lantai, maka perhatikan suatu posisinya. Ini sangat membantu kalian dalam menyembuhkan, yaitu ketika kalian melakukan suatu aktivitas kok rasanya sakit, coba perhatikan dan rubah posisi tulang belakangnya. Mungkin kalau sakit itu tulang belakangnya lebih ke depan atau lebih kendor. Tetapi kalau kalian memperhatikan atau menegapkan suatu tulang belakang, maka rasanya akan berbeda teman-teman. Nah, itu tips yang ketiga, kalian harus pahami dan lakukan setiap hari, bahkan sampai sembuh pun kalian harus melakukan. Kemudian tips yang keempat yaitu kalian coba perhatikan cara tidur kalian. Nah, saya sudah membuatkan video di mana tips ini berisi terkait dengan cara untuk posisi tidur yang baik teman-teman. Nah, kalau saya dahulu itu tidur di tempat yang keras, jadi tidak di tempat yang empuk seperti ini, karena di tempat empuk ini tulang belakang tidak istirahat. Coba silahkan kalian simak videonya di sini, saya sertakan di link ya teman-teman di deskripsi. Karena di tempat empuk ini ada gaya tekanan ke bawah sehingga tulang belakang tidak istirahat. Beda kalau di tempat yang keras seperti di lantai, kemudian di kasur yang keras, itu tidak ada suatu gaya ke bawah. Makanya itu juga akan mempercepat suatu penyembuhan penyakit saraf tersebut ini teman-teman. Nah, atau bisa kalian penderita penyakit saraf tersebut ini ketika tidur tulang belakangnya di bagian pinggang itu diganjel oleh bantal. Nah, itu juga bisa teman-teman untuk menyembuhkan suatu saraf tersebut. Nah, tips yang terakhir atau tips yang kelima itu kalian harus memperhatikan ketika posisi mengangkat. Nah, ketika mengangkat suatu barang, jangan hanya menggunakan suatu pinggang seperti ini, tapi kalian harus memperhatikan juga, karena kan pinggang kalian sudah bermasalah. Jadi kalian ketika mengangkat harus jongkok terlebih dahulu, kemudian baru mengangkat teman-teman. Nah, ini tips sangat berharga. Jadi ketika kalian sudah sembuh pun kalian harus mengangkatnya seperti ini. Jangan hanya memanfaatkan tulang belakang, yaitu pinggang, karena kalian sudah cedera di situ. Kalau cedera tidak dirawat, tidak diperhatikan, ya cederanya akan semakin parah. Nah, teman-teman, itu tadi adalah tips untuk menyembuhkan saraf tersebut yang tidak kunjung sembuh. Mudah-mudahan tips ini dapat bermanfaat
Coba kalian rutinkan suatu tips ini, dan nanti perlahan-lahan ketika kalian sudah merutinkan, pasti kondisi kalian akan membaik. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan DM di Instagram @farsurya, dan jangan lupa komen di video ini. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.